Vanir, buat yang udah nonton Konosuba Season 2 pasti udah gak asing sama karakter yang satu ini. Dia adalah salah seorang jenderal dari pasukan Raja Iblis. Dan di video kali ini gue bakal membahas seluruh informasi yang bersangkutan dengan si Vanir ini. Tapi sebelum itu gue mau kasih spoiler warning dulu buat kalian yang belum pernah baca atau nonton anime Konosuba ini. So kalau udah kita lanjut ke videonya. Vanir pertama kali muncul di anime Konosuba Season 2 episode 5, dan kalau di light novelnya dia muncul di volume 3. Vanir ini digambarkan sebagai seorang pria bersetelan jas hitam rapi dengan sarung tangan putih dan rambut yang disisir ke belakang. Serta ia juga menggunakan sebuah topeng hitam putih dengan simbol bintang di setiap lubang matanya. Vanir juga merupakan iblis tingkat tinggi dengan ras sebagai Archdemon, dan ia juga memiliki status sebagai adipati atau bangsawan neraka. Vanir memiliki perilaku yang eksentrik dengan gaya bicara yang dramatis, teatrikal, dan sangat percaya diri. Serta ia juga sering menyombongkan dirinya lebih kuat daripada Raja Iblis. Vanir juga sangat lincah dan sering tertawa jahat ketika ia merasa senang atau puas. Sebagai iblis, tentu saja ia mendapat sumber kekuatan dari menyerap emosi negatif manusia, seperti perasaan frustasi, cemburu, dan rasa malu. Tapi ada satu emosi yang tidak disukai oleh Vanir, yaitu keputusasaan atau saat kematian manusia. Hal ini jugalah yang membuat Vanir tidak pernah membunuh manusia, tapi ia sangat gemar menjahili mereka. Selain itu, Vanir juga sangat menjunjung tinggi soal kontrak. Sebelum ia dikalahkan oleh Party Kajuma, ia menjalin kontrak dengan Raja Iblis untuk menjaga perisai kastilnya. Tapi karena ia sudah mati dan lahir kembali sebagai Vanir II, kontrak itu sudah tidak berlaku lagi, dan kini ia bebas untuk melakukan apapun. Salah satu aktivitas yang dijalaninya yaitu menjaga toko alat sihir bersama Wiz. Satu lagi yaitu Vanir sangat membenci dewa dan para pemujanya, entah itu sekte Eris maupun sekte Axis. Intinya ia sangat benci dengan hal-hal berbau dewa-dewi, terutama pada Dewi Sableng kita yaitu Aqua. Hal ini mungkin dikarenakan karena Vanir pernah perang melawan para dewa-dewi tersebut di masa lalu. Sebagai mantan jenderal pasukan Raja Iblis dan salah satu bangsawan dari neraka, tentu saja Vanir memiliki skill yang overpower. Yang pertama yaitu Divination. Vanir memiliki kemampuan ramalan yang mampu melihat pikiran, masa lalu, bahkan masa depan milik targetnya. Nomor 2, Mask. Vanir dapat merasuki tubuh seseorang dengan menempelkan topeng di wajah orang tersebut. Lalu ia dapat mengendalikan tubuh target sesuka hatinya. Serta skill ini dapat menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan jika targetnya mencoba untuk melawan. Nomor 3, Doll Creation. Vanir dapat membuat tubuh baru dari tanah jika tubuhnya hancur atau rusak. Ia juga bisa membuat sekumpulan boneka tanah liat yang dapat mencengkram dan meledakkan target. Nomor 4, Vanir Style, Mother Ray, A-Beam, dan Destruction Ray. Vanir mampu menembakkan sinar laser merah yang dapat menyebabkan lawannya gosong seketika. Nomor 5, Temporary Appearance dan Torch Darkness. Vanir bisa mengubah wujudnya jadi orang lain, dan ia juga mampu melakukan berbagai kutukan ke targetnya. Nomor 6, Submission dan Summon Demon. Submission adalah mantra untuk menundukkan target, mirip seperti skill Demiurge dari Overlord. Dan tentu saja ia mampu memanggil bawahannya dari neraka dengan menggunakan darah Minotaur. Nomor 7, Immense Strength dan Extra Life. Sebagai iblis tingkat tinggi, sudah jelas Vanir memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata. Dan selama masih ada emosi negatif dari manusia, Vanir tetap saja bisa bangkit kembali terus-menerus. Karena sebenarnya tubuh asli Vanir itu ada di dalam neraka, dan ia menggunakan topeng untuk beraktivitas di dunia atas. Sebenarnya hal ini sudah dibahas di awal kemunculannya di season 2 Konosuba, yaitu Vanir ingin membuat sebuah dungeon mewah untuk dirinya.
dan ia berharap bisa mati dengan tenang untuk selama-lamanya setelah berhasil ngeprank orang yang sudah mengalahkan dirinya. Hal ini juga lah yang menjadi alasan kenapa Vanir mau bekerja di tokonya Witch, yaitu untuk mengumpulkan dana untuk membangun dungeon miliknya sendiri. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya informasi tambahan atau pertanyaan mengenai si Vanir ini, boleh tulis saja di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya.